Wanita ini terkena azab usai ketahuan selingkuh di Facebook. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Perkembangan teknologi saat ini makin mempermudah setiap orang untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Namun di balik kemudahan itu, perkembangan teknologi juga dapat memberikan dampak buruk, terutama dalam hal hubungan pernikahan seseorang, khususnya dalam bermain media sosial. Seperti cerita kesaksian seorang wanita ini, misalnya yang menjadi viral di media sosial. Sebut saja ini kisahku yang sangat menyesal akibat perbuatanku dulu. Jika boleh mengulang waktu, aku akan kembali ke masa di mana aku masih bersama dengan suamiku, Rudy, dan setia mengabdikan diri padanya. Pernikahanku dengan Rudy telah memasuki tahun ke-10. Selagi itu hubunganku dengan Rudy sangat harmonis. Apalagi dengan keberadaan 3 buah hati kami. Tetapi petaka dalam keluargaku mulai timbul tatkala aku mengetahui Facebook. Gara-gara jejaring sosial inilah cita-citaku untuk membangun rumah tangga yang utuh berantakan. Aku yang sehari-hari hanya bunda rumah tangga tergoda dengan rayuan lelaki lain melalui FB. Cerita ini berawal ketika 2009 lalu diperkenalkan oleh suamiku mengenai Facebook. Saat itu aku yang hanya bekerja di dalam rumah seakan mendapat hiburan baru. Suamiku pun bahagia sebab menonton diriku tidak bosan menjaga anak di rumah. Sebelum mengetahui Facebook, aku menganggap tidak ada yang istimewa pada jaringan sosial ini. Tapi seusai mengetahui chat, aku mulai menikmatinya. Apalagi tidak sedikit yang ingin berkenalan denganku. Baik itu laki-laki maupun ibu-ibu, wajahku terbukti ayu, kulitku putih bersih, sekarang usiaku kurang lebih 34 tahun. Aku memasang gambar profil yang lumayan hebat di Facebook. Mungkin ini yang membuat tidak sedikit orang yang berminat untuk berkenalan lebih jauh denganku. Dari sekian, tidak sedikit lelaki yang menyapa aku di Facebook. Ada berbagai lelaki yang mengaku berminat padaku, meskipun saat itu aku bicara bahwa aku telah punya anak dan suami, sehingga mereka tidak layak untuk menyukaiku. Awalnya aku bertekad untuk tidak tergoda dengan bujuk rayu sejumlah lelaki di Facebook, tapi seusai aku mengetahui Salam, nama samaran, semuanya berubah. Salam merupakan salah satu pejabat di perusahaan BUMN di Sulsel. Salam betul-betul sanggup menggoyahkan imanku. Bahasanya yang santun, caranya dia memperhatikanku di Facebook telah membuat hati ini luluh. Setiap hari kami ngobrol lewat Facebook, bahkan kami saling bertukar pikiran mengenai rumah tangga kami masing-masing. Ya, boleh dibilang kami saling curhat-curhatan. Dari sinilah perasaan aneh muncul, baik saya maupun Salam. Akhirnya Salam menyebutkan sayangnya lewat chat dan ingin berjumpa denganku. Aku yang sejak awal telah berminat dengan Salam tidak sanggup menolak. Tapi aku tetap malu-malu menyebutkan suka padanya. Seusai sekian bulan hanya chat di Facebook, kami pun sepakat untuk berjumpa. Kami kemudian melakukan pertemuan di salah satu restoran di bilangan Makassar bagian barat. Saat itu Salam datang seorang diri, sementara aku mengangkat anak bungsuku. Meskipun aku menyukainya, aku tidak ingin pertemuan kami memunculkan fitnah. Perasaanku deg-degan saat berjumpa dengan Salam, ia pun menyapaku dengan suara berat. Ada yang lain timbul di dalam hatiku. Di tempat itu Salam pun kembali menyebutkan keberminatannya kepadaku. Aku pun menyebutkan faktor yang sama. Pertemuan dengan Salam di restoran tersebut bukanlah faktor yang terbaru. Sejak pertemuan itu, kami pun tidak jarang janjian untuk berjumpa. Bahkan kadang, aku berjumpa dengan Salam seorang diri tanpa mengangkat anakku. Kebetulan di rumah aku mempunyai seorang pesuruh rumah tangga. Rupanya inilah awal dari keretakan rumah tanggaku dengan Rudy. Aku telah mulai jarang di rumah tanpa sepengetahuan Rudy. Maklum, setiap hari Rudy bekerja mulai dari pagi sampai malam. Sementara kadang aku rutin berjumpa dengan Salam dari siang sampai sore. Salam telah membuka mataku mengenai indahnya dunia ini. Ia mengundang aku shopping, wisata kuliner, dan mendatangi tempat-tempat hiburan lain. Ini semua aku lakukan tanpa wajib mengeluarkan duit. Aku seolah-olah telah terjebak dalam kenasipan foya-foya. Meskipun aku tidak jarang foya-foya dengan Salam, sikapku di rumah tetap semacam biasa. Aku tetap melayani suamiku ketika ia baru pulang dari kantor, tergolong mengurus pakaian dan makanannya saat ia bakal ke kantor di pagi hari. Seusai jalan bareng dengan Salam selagi 2 bulan, aku pun tidak sanggup menolak ajakan Salam untuk berjumpa di hotel. Saat itu Salam telah membooking satu kamar di salah satu hotel berbintang di Makassar. Kurang lebih pukul 11, aku datang menemuinya di kamar itu. Seusai kami bincang-bincang selagi berbagi menit,
Aku tidak kuasa ketika Salam memeluk tubuhku. Akhirnya aku pun terjebak dan rela melakukan hubungan suami istri dengan lelaki yang bukan suamiku sendiri. Sejak momen ini, kami tidak jarang melakukannya, dari satu hotel ke hotel yang lain. Aku pun begitu menikmati kenasibanku ini, tetapi hatiku setiap hari berteriak. Aku tidak rela mengkhianati suamiku yang telah memberiku 3 orang anak. Apalagi ia begitu baik dan begitu mempercayaiku. Aku pun sangat bahagia oleh keluargaku. Aku ingin lepas dari Salam yang wajib kuakui telah memberi warna baru dalam nasibku. Ia pun mengaku tulus mencintaiku, di depanku juga ia mengaku berdosa telah mengkhianati. Di depanku juga ia mengaku berdosa telah mengkhianati istrinya. Tapi ia pun tidak bisa meninggalkanku. Bulan berganti bulan, kenasibanku tidak ada yang berubah. Aku pun dan Salam tetap jalan bareng, bahkan aku terus takut kehilangannya. Tapi peribahasa yang berkata sepandai-pandainya tupai melompat tentu bakal jatuh juga telah terbukti kepada diriku. Sepandai-pandainya aku menyembunyikan hubunganku dengan Salam, akhirnya ketahuan juga oleh suamiku. Aku ketahuan selingkuh selesai suamiku membaca SMS Salam yang berisi kata-kata mesra. Ia pun memaksa aku untuk mengaku. Aku saat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi suamiku langsung menghubungi nomor handphone Salam. Awalnya Salam membantah dan bicara bahwa ia dan diriku hanya berkawan. Tapi seusai diancam oleh suamiku, Salam pun akhirnya mengakui dan minta maaf. Tapi suamiku telah terlanjur sakit. Ia pun langsung menceraikanku. Sekarang, aku dan Rudy tetap dalam bagian perceraian. Tapi dalam doaku setiap akhir sholat, aku memohon maaf terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap suamiku, anak-anakku, dan keluargaku. Sebab aku telah menyia-nyiakan cinta mereka. Aku ikhlas menerima ini semua atas konsekuensi dari tindakanku sendiri. Tapi aku tetap berharap untuk bisa kembali bersama dengan Rudy dan bakal aku buktikan untuk menjadi istri yang baik.